Halo rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis di minggu ketujuh atau sesi ketujuh. Nah, di sini kita akan mempelajari networking skill melalui komunikasi bisnis. Kalian akses materinya silahkan, baik videonya, PPT-nya, dan lain-lain. Nah, setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep networking skill melalui komunikasi bisnis. Di antaranya tantangan networking skill itu sendiri, penyampaian presentasi komunikasi bisnis, serta penerapannya di berbagai aktivitas. Nah, Anda juga diharapkan mampu menjelaskan komunikasi bisnis, gitu ya, terus tujuan dan manfaatnya, meningkatkan skill networking juga, dan menerapkan komunikasi bisnis untuk meningkatkan skill pada pasar global terhadap masyarakat maupun konsumen. Jangan lupa, di sini ada tugas terakhir, yaitu tugas ketiga, silahkan dikerjakan, dan juga diskusi ketujuh. Dan pada saat Anda menjawab tugas dan diskusi, diharapkan Anda untuk mencantumkan referensi sebanyak mungkin, gitu ya. Semakin banyak, maka nilainya semakin baik, tentu dengan jawabannya juga yang harus relevan. Nah, untuk referensi diambil dari e-book, dari buku, dari jurnal, baik nasional maupun internasional. Oke, saya akan share sedikit mengenai pengantar untuk materi kali ini. Silahkan disimak dengan baik. Oke, networking skill melalui komunikasi bisnis. Tantangannya, gitu ya. Perusahaan biasanya menghadapi tantangan untuk bekerja sama terhadap antar perusahaan secara termasuk di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu dengan mitra bisnisnya juga gitu ya, maupun dengan para pegawainya di dalamnya. Cara Anda berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya biasanya, gitu ya. Arti kata-kata, signifikansi gerak tubuh gitu ya, terus ruang waktu, situasi dan kondisi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan dalam eh, komunikasi bisnis, terutama untuk membangun networking. Jaringan, jaringan eh, ada networking family gitu ya, ini di dalam sebuah keluarga. Ada juga peer networking atau rekanan, ini family terhadap school, work, dan lain sebagainya untuk masyarakat sekitar. Ada juga yang klien gitu, klien and server networking. Ini artinya misalkan dengan mitra, dengan produk apa namanya tuh pesaing, dengan apa namanya supplier dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan kontak gitu ya, misalkan ada dengan teman, dengan kerabat, family, dengan guru Anda, dengan asosiat atau rekan kerja Anda gitu ya, atau dengan teman dari teman Anda itu sendiri, misalkan itu berdasarkan kontak. Nah, dalam networking gitu ya, biasanya khususnya dalam bisnis, biasanya penyampaian komunikasi itu terlihat pada saat presentasi bisnis, gitu ya. Nah, di sini diperlukan perencanaan dalam presentasi, gitu ya. Ini melihat atau apa namanya akan terlihat karakter Anda pada saat presentasi. Maka pada saat presentasi itu harus diperhatikan nih, termasuk penelitiannya, perencanaannya, penulisannya, desain visual, serta komunikasinya baik secara verbal maupun nonverbal. Gitu ya. Nah, jadi ketika Anda misalkan gitu ya memberikan presentasi gitu ya, biasanya Anda ada beberapa hal nih. Biasanya gugup ketika berbicara. Yang kedua, menjadi gugup sebenarnya itu tidak apa-apa, berarti Anda peduli dengan topik gitu ya. Tapi Anda harus melihat bahwa Anda berusaha untuk apa namanya tuh menyadari kegugupan Anda agar tidak terjadi gitu ya. Jadi lebih positif seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya harus disiapkan nih perencanaan presentasinya dari mulai perencanaan, penulisan sampai ke keseluruhan. Dari mulai perencanaan, dari mulai situasinya, Anda analisis semuanya, informasinya yang mumpuni juga dari sisi penulisan, adaptasi penulisannya untuk sesuaikan dengan audiens gitu ya. Tulis apa yang hendak dipresentasikan dan perbaiki presentasinya. Bila ada yang keliru, Anda review lagi dan lakukan terus-menerus untuk mengatasi kegugupan dan kecemasan.
Perorganisasian isi presentasi gitu ya. Harus terbagi dalam dua kategori dasar, ada linear dan non-linear. Kalau linear itu seperti dokumen tercetak, dalam arti bahwa mereka diuraikan seperti konvensional gitu ya. Nah, ini linear tuh cocok untuk pidato sepertinya. Nah, presentasi teknis, keuangan itu biasanya linear. Nah, ada poin-poinnya demi poin membangun kesimpulan sehingga mengikuti langkah-langkah logis. Sebaiknya nah, sebaliknya kalau presentasi nonlinear ini tidak mengarah ke arah tertentu melainkan memberikan penyaji pilihan bisa bergerak maju mundur gitu ya di antara topik naik turun dan bisa flashback dan lain sebagainya itu nonlinear. 6 cara membangkitkan minat audiens pada saat Anda presentasi nih. Satu, menyatukan penonton di sekitar tujuan bersama. Jadi harus memang blend di situ ya. Jadi yang kedua, bercerita. Anda presentasi seperti layaknya cerita. Yang ketiga, sebarkan sampel produk atau benda lain. Jika perusahaan bergerak dalam bisnis tekstil atau apa gitu ya, jadi sambil itu sampelnya Anda sebarkan nih seperti itu. Tanyakan pertanyaannya, jadi Anda aktif gitu ya, dua arah, tanyakan pertanyaan dan bagikan statistik yang mengejutkan. Artinya bahwa ada data-data statistik yang menarik, yang detail gitu ya, sehingga mereka itu ada desire atau misalkan wah terpesona seperti itu. Nah, jadi itu terkait apa namanya tuh pengantar video kali ini untuk materinya. Jangan lupa kerjakan diskusi dan juga kerjakan tugasnya ya. Semangat terus sampai akhir gitu ya. Dan sampai bertemu di sesi berikutnya.